Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali di pagi ini kita melanjutkan pembahasan risalah pengantar ilmu akidah. Insyaallah kita akan membaca poin catatan yang ke-16, bahwa dengan akidah mental hamba akan semakin berbobot. Dan nanti kita akan sampaikan beberapa kisah yang disebutkan hadis yang sahih yang membuktikan bahwa orang yang memiliki akidah yang kuat, memiliki keyakinan yang tinggi, maka tawakalnya akan semakin kuat, sehingga akidah berbanding lurus dengan tawakal. Kita akan baca terlebih dahulu, karena tidak ada halamannya, Anda lihat saja di catatan ke-16. Tafadhal. Bismillah, Rasulillah, wa man wala. Ke-16, dengan akidah mental hamba akan semakin berbobot. Akidah yang lurus akan membuat seorang hamba lebih siap dalam menghadapi tantangan hidup di dunia, karena dia sadar hidup dunia hanya sementara dan hakikat dari kebahagiaan adalah surga, janji surga di akhirat. Di samping itu, akidah yang kuat akan membimbing manusia untuk semakin bertawakal kepada Allah, karena dia yakin bahwa dia punya Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hasan al-Basri pernah mengatakan, la ya'lamu anna dunya darun bala, summa darun fana, wa la ya'lamu annal akhirata darun jaza, summa darun baqa. Sadarilah bahwa dunia adalah negeri ujian, kemudian berakhir dengan kebinasaan. Sadarilah bahwa akhirat adalah negeri balasan, lalu keabadian. Tafsir Ibnu Katsir. Nah, demikianlah prinsip yang diajarkan oleh Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, liyu'lam, hendaknya diketahui, sadarilah, anna dunya daru bala'in, bahwa dunia itu negeri ujian. Sadarilah bahwa kamu di dunia ini sedang diuji. Gak ada manusia yang hidup di dunia tanpa ujian. Thumma daru fana'in, namun itu tidak selamanya. Negeri ujian ini pasti akan binasa. Seberat apapun ujian hamba itu akan binasa. Senikmat apapun sang hamba, dia akan binasa. Sehebat apapun kondisi hamba yang tertindas, dia akan mati. Sekuat apapun orang yang menindas, dia juga bakal mati. Sehingga tidak ada manusia yang mengalami musibah abadi kecuali di yaumil qiyamah. Sebagaimana tidak ada manusia yang bisa mendapatkan nikmat abadi kecuali di yaumil qiyamah. Ini pesan yang disampaikan oleh Hasan al-Basri. Maka kalaupun kita menjalani hidup raina ada ujungnya. Walaupun gak enak itu ada ujungnya. Kalaupun orang menjalani hidup penuh dengan kenikmatan, itu juga ada ujungnya. Enak raina semuanya ada ujungnya. Mau nikmat maupun musibah semuanya ada ujungnya. Wal yu'lam, dan hendaknya orang itu sadar, annal akhirata daru jazain, bahwa akhirat itu negeri balasan. Thumma daru fana'in, thumma daru baqa'in, kemudian negeri keabadian. Setelah manusia menjalani aneka ujian di negeri yang fana ini, maka dia nanti akan dihisap oleh Allah untuk mendapatkan balasan, dan itu sifatnya abadi. Maka bersabarlah ketika kita berada di negeri ujian ini yang sifatnya sementara, untuk mendapatkan keabadian dalam bentuk kenikmatan. Karena pilihannya hanya dua, antara kenikmatan abadi atau abadi.
Bagi mereka yang sanggup sabar, maka dia abadi dalam kenikmatan, dan sebaliknya yang enggak sanggup sabar, bisa jadi dia sengsara dalam keabadian. Nabi SAW mengingatkan kepada kita. Beliau bersabda bagaimana? Ad-dunya sijnul mu'min. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu surga bagi orang kafir dan penjara bagi mukmin. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi mukmin dan surga bagi orang kafir. Apa makna dunia adalah penjara bagi mukmin? Dunia penjara bagi mukmin ada dua makna. Makna yang pertama, aneka kenikmatan dan apa yang dirasakan oleh mukmin di dunia, jika dibandingkan dengan janji indah yang akan dia dapatkan kelak di yaumil qiyamah, maka kenikmatan dunia itu seperti penjara. Senikmat apapun mukmin, senikmat apapun hidup mukmin di dunia, jika dibandingkan dengan apa? Jika dibandingkan dengan nikmat surga, maka dunia seperti penjara. Anda bisa tunjuk siapapun manusia yang paling nikmat ketika hidup di dunia ini. Anggaplah misalnya raja yang ada di muka bumi ini yang paling nikmat siapa? Kita nggak tahu batinnya ya. Nggak raja dunia sekarang yang masih hidup. Anda sebut nama siapa? Muhammad Majid? Muhammad Al-Majid siapa ini? Raja Qatar ya. Atau MBS? Atau yang lainnya? Anggaplah raja-raja itu kita sebut sebagai orang yang paling nikmat. Kalaupun mereka mati mukmin, kemudian Allah masukkan ke dalam surga, apa yang saat ini dia alami dibandingkan dengan kenikmatan surga, gimana rasanya? Dia tetap seperti di penjara. Karena tidak ada manusia yang bisa bebas dari ujian, baik sakit fisik maupun sakit hati. Sekaya apapun manusia pasti pernah sakit fisik, setinggi apapun jabatannya pasti pernah sakit hati. Maka senikmat apapun hidup mukmin di dunia, jika dibandingkan dengan nikmat akhirat, maka dunia seperti penjara. Yang kedua, makna dunia adalah penjara bagi mukmin. Artinya mukmin menyadari bahwa dunia ini negeri ujian. Dan ujian yang diberikan oleh Allah itu ada dua. Ada ujian berupa takdir dan ada ujian berupa syariat. Sehingga mukmin sadar, saya sedang diuji, sebagaimana orang di penjara. Namanya penjara itu sifatnya sebagai ujian. Mukmin tahu saya sedang diuji dengan takdir yang tidak enak, maka saya butuh sabar. Dan mukmin juga tahu saya sedang diuji oleh Allah dengan syariat. Sejauh mana saya taat. Ini enggak boleh, ini dilarang. Kenapa sih enggak boleh? Kenapa ini dilarang? Kenapa seperti ini dikatakan riba, ini haram dan seterusnya? Baik, sadarilah karena kamu sedang di penjara. Karena kamu sedang di penjara, maka kau perlu sadar penjara itu penuh dengan keterbatasan. Orang antara di luar dengan di penjara, kebebasannya lebih luas mana? Ketika di luar. Saat orang di luar, dia bisa beraktivitas normal. Tapi kalau orang di penjara, dia nggak bisa beraktivitas normal. Sehingga orang mukmin ketika menghadapi aturan Allah, ini wajib, ini nggak boleh, ini dilarang, ini haram, ini riba, ini gharar, dia taat. Sebab dia tahu saya sedang di penjara. Kesadaran itulah yang membuat dia ridha dengan semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menyadari
bahwa kita sedang di penjara. Saat kita muncul kesadaran semacam ini, bahwa kita sedang berada di penjara, nanti pengaruhnya adalah sikap ridho. Kita akan lebih ringan untuk merasakan beban penderitaan, karena kita ridho dengan ujian. Kita akan lebih siap untuk menerima aturan syariat, walaupun rasanya berat, karena kita ridho itu aturan Allah. Dan itulah ikrar kita, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kalau kamu ridho Allah sebagai Rabbmu, kenapa kamu protes dengan takdirnya? Kalau kau ridho Allah sebagai Rabbmu, kenapa kau enggak terima syariatnya? Kalau kau ridho Islam sebagai agamamu, kenapa kau pilih-pilih aturannya? Kalau kau ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabimu, kenapa amalmu tidak sesuai dengan panduannya? Jadi ikrar itu bukti bahwa sang hamba telah siap untuk pasrah bonggoan terhadap semua aturan Allah, semua ajaran Islam dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya." Orang akan bisa merasakan lezatnya iman jika dia ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan dia ridho Nabi Muhammad sebagai utusannya. Nah, kita belajar seperti ini untuk mengenal itu. Kenapa Nabi SAW menyebut ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir? Karena untuk menanamkan kesadaran pada diri kita bahwa hidup ini ibarat penjara. Kalaupun ada yang enggak enak, tolong disadari, kamu sedang di penjara. Di penjara kok mau enak, ya, bayar. Maka karena di penjara harus siap dengan tidak enak. Wa jannatul kafir, dan dia surga bagi orang kafir. Karena orang kafir enggak punya aturan. Semuanya serba boleh. Yang enggak boleh apa? Makan babi boleh, minum khamar boleh, zina boleh enggak? Boleh, yang penting tidak ganggu orang. Suka sama suka. Sehingga apa yang enggak boleh dalam agama mereka, semuanya serba boleh. Beda dengan mukmin. Mukmin tahu ada bagian yang tidak boleh. Nah, kita ingatkan semacam ini bagi sebagian orang yang masih berat untuk menerima aneka aturan syariat, terutama berkaitan dengan masalah muamalat, ya. Karena dia anggap itu ganggu rizki dia, ganggu interaksi dia dengan harta. Tayyib. Pesan Hasan Al-Basri ini penting sekali, dan ini bisa meringankan beban hati seorang hamba. Karena musibah, kalau kemudian terlalu jadi pikiran, akan membuat orang semakin terbebani, sehingga dia dapat musibah yang kedua, musibah fisik dan musibah batin. Tapi kalau dia nikmati musibah itu dengan penuh keyakinan bahwa di balik ini ada pahala, insyaallah akan terasa lebih ringan. Liyu'lam anna dunya daru bala'in. Hendaknya disadari dunia ini negeri ujian, kemudian nanti akan fana, dan akhirat adalah negeri balasan dan selanjutnya abadi. Maka berjuanglah untuk bersabar di wilayah yang sebentar lagi akan hilang, dalam rangka untuk mendapatkan kebahagiaan yang sifatnya abadi tanpa ujung. Kita beralih berikutnya ke paragraf selanjutnya. Setiap manusia yang hidup di dunia pasti akan diuji oleh Allah. Namun itu tidak terjadi selamanya. Mereka butuh untuk bersabar karena semua akan berakhir dan nantinya akan ada hari pembalasan. Di sana ada dua keadaan. Mereka yang berhasil sabar akan berakhir dengan kebahagiaan abadi. Sebaliknya, mereka yang gagal ujian akan mengalami sengsara abadi. Untuk bisa melatih diri menjadi hamba yang sabar dan tawakal dengan maksimal, bekal utama yang harus dimiliki manusia adalah akidah dan keyakinan yang benar.
Kita Baik. bisa menjumpai realita ini dalam kisah orang-orang soleh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih. Berikut di antaranya. Baik. Ada satu kesimpulan, untuk bisa melatih diri menjadi hamba yang sabar dan tawakal dengan maksimal, bekal utamanya adalah akidah dan keyakinan yang benar. Karena begini, sabar dan tawakal itu muncul dari mana? Dari yakin. Kalau orang itu yakin, maka dia punya harapan. Yakin sehingga dia punya harapan. Ketika orang sudah memiliki harapan dan semakin kuat harapan itu, maka dia akan bisa bertahan. Dan dia tawakal, dia pasrah untuk bisa mendapatkannya. Dengan mengambil usaha yang mampu dia lakukan, setelah itu dia pasrah. Sudah? Tapi kalau enggak yakin, enggak mungkin bertahan. Sebagai contoh ya, kalau ada seorang suami ngomong sama istrinya, ya, kamu kalau bisa mijiti saya tiap malam, nanti tak berangkatkan haji furoda, ya. Misalnya seperti itu ya. Tapi istrinya tahu seperti apa kondisi suaminya. Kira-kira nurut enggak? Kenapa Pak? Ngapusi. Kenapa istrinya enggak mau nurut? Karena dia tahu, dia enggak yakin dengan ucapan suaminya. Lenggombal rasa kadoan. Sehingga ketika sang suami tidak bisa meyakinkan istrinya, maka saat dia ngomong kayak gitu untuk memerintahkan istrinya, bisa jadi dia nggak mau, karena dia nggak yakin. Hal yang sama misalnya, orang tua yang terlalu sering janjikan anak tapi nggak pernah dipenuhi, sampai akhirnya orang tua nyuruh anaknya, nyuruh tertentu, terus dikasih janji, kamu harus gini, nanti bapak kasih mainan ini. Tapi anaknya nggak yakin, kira-kira mau nurut nggak? Mau nurut nggak? Tidak, karena tidak yakin. Allah ngasih janji kepada kita, Anda yakin nggak? Yakin. Yakinnya berapa persen? Yakinnya ini berapa persen? N%. Kekuatan yakin manusia terhadap janji Allah itu beragam. Kalau sampai yakin 100%, ya, seperti para nabi. Sehingga karena yakinnya 100%, ujian seberat itu sanggup mereka hadapi. Itu kalau sudah yakin 100%. Kalau kita kan yakinnya belum maksimal ya, sehingga disuruh sabar. Belum punya rumah, sabar. Tapi kapan kita punya rumah? Kalau cuma ngandelin tabungan, sementara harga tanah kenaikannya grafiknya gimana? Gini. Tabungan kita grafiknya gimana? Gini. Waduh. Lah yang satu gini, yang satu gini gimana ini? Kapan kita bisa punya rumah? Ya sabar. Kamu yakin meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Terus kalau nggak punya gimana sampai mati? Nanti kasih Allah rumah di surga. Wah, saya pengen di dunia kok. Karena dia nggak begitu, maka kadang melakukan pelanggaran. Aneka pelanggaran yang terjadi pada manusia kan karena jebol itu yakinnya. Begitu dia sudah mulai nggak sabar, dah gimana lagi? Terpaksa dia ngambil sisi yang lain untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Sebab yakin dia nggak sampai 100%. Sahabat saja ada yang pernah mengalami seperti itu. Nabi SAW minta kepada para pemanah, jangan turun apapun yang terjadi. Sampai pun kalian mendengar aku terbunuh, jangan turun. Peristiwa apa ini? Perang Uhud. Akhirnya ketika perang berkecamuk dengan posisi pemanah yang sangat strategis, karena pemanah ini ada di arah mana? Ada di arah matahari terbit. Di sini, ini kan Uhud ya.
Bukit Uhud. Ini bukit rumah. Kecil kan ya? Baik. Ini arah musuh. Ini matahari terbit dari sini. Matahari. Ya orang lihat ke sana kan sentrong. Dia silau. Sehingga ini gampang banget karena musuhnya kena sinar. Sehingga musuhnya lihat ke arah kaum muslimin, mereka kena sinar matahari. Sementara kaum muslimin berada di balik atau di sebaliknya adalah sinar matahari. Sehingga saat para pemanah itu manah ke sini lebih gampang. Maka pada serangan yang pertama mereka terpukul mundur dan saat itu meninggalkan aneka ghanimah. Ada banyak sekali mungkin senjata, mungkin baju perang, mungkin apalagi tameng dan aneka perlengkapan perang. Perlengkapan perang sama perlengkapan dapur mahal mana? Karena ini perlengkapan perang jadi lebih mahal. Sehingga sahabat melihat perang sudah selesai. Nabi SAW sudah berpesan kepada para pemanah, jangan turun. Mereka turun. Nah, saat mereka turun itulah serangan balik dilakukan oleh Khalid bin Walid. Dan itu salah satu bukti mungkin saja yakin itu turun dalam situasi seperti itu. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menghendaki dunia dan di antara kalian ada yang menghendaki akhirat. Sehingga dalam satu tempat yang sama, ketika para sahabat sedang jihad, niatnya beda. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menghendaki dunia dan sebagian di antara kalian ada yang menghendaki akhirat. Ya. Gimana? Ini. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Allah katakan wa asaitum, kalian durhaka, kalian maksiat. Min ba'di ma, setelah aku tampakkan, arakum, aku tunjukkan kepada kalian ma tuhibbun, yang kalian cintai. Apa itu? Ghanimah. Minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Sebagian di antara kalian ada yang pengen dunia dan sebagian ada yang tetap pengen akhirat. Itu dalam satu medan yang sama ya. Medan jihad, sahabat, sampai ada yang berubah niat. Maka bisa jadi dalam satu forum ini ada yang menghendaki dunia dan ada yang menghendaki akhirat. Tempatnya sama, duduk sama, dengerin materi yang sama, tapi niatnya beda. Mungkin? Mungkin enggak? Mungkin. Ini dalam satu tempat yang sama ya. Di antara bapak ibu ada yang menghendaki dunia, datang ke sini COD-an misalnya. Ada? Mungkin ada. Transaksinya tadi malam, nanti kita ketemuan pas kajian ya. COD-an. Tempat COD yang paling sering dilakukan apa? Kajian sama MIPS. Masya Allah itu. Sampai meja yang disediakan di depan sekolah itu Pak, Masya Allah, penuh ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi berangkat dari yakin itulah kemudian manusia bisa lebih tawakal dan lebih sabar untuk menjalankan apa yang menjadi kewajibannya sebagai hamba. Kita butuh yakin. Berapa persen yakin kita kepada janji Allah? Kalau sampai 100%, Anda tawakal 100%. Tapi ketika kita kurang dari 100%, tawakal kita kurang dari 100%, jadinya masih ada kesedihan, ada grundel, ada gersulo, maitu, dan seluruh turunannya. Sekarang kita akan baca beberapa cerita bukti bahwasanya yakin bisa menguatkan batin hamba. Tafadhal. Kisah pertama, kisah Ibrahim saat akan dibakar oleh masyarakatnya. Saat Ibrahim berdebat dengan masyarakatnya mengenai berhala yang mereka sembah, beliau mengatakan, Qala
Afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'aw wa la yadurrukum ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Ibrahim berkata, apakah kalian menyembah selain Allah, yakni berhala yang sama sekali tidak bisa memberi manfaat maupun membahayakan kalian? Celakalah kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Mengapa kalian tidak berfikir? Ayat 66 hingga 67. Masyarakat pun emosi dengan pernyataan Ibrahim, hingga mereka menghukum Ibrahim. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka mengatakan, bakar Ibrahim dan bela tuan-tuan kalian jika kalian serius melakukannya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 68. Saat Ibrahim mau dilemparkan ke dalam api, beliau bertawakal kepada Allah dan menyatakan, Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Aku pasrahkan diriku kepada Allah dan Dia sebaik-baik yang dipasrahi. Ibnu Abbas mengatakan, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, qala Ibrahimu alaihi salam hina ulqiya finnar. Kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil itulah yang diucapkan Ibrahim ketika dilempar ke dalam api. Hadis riwayat Bukhari. Baik, dan ini yang dinyatakan oleh sahabat ketika kapan? Dapat ancaman dari orang musyrikin bahwa nanti akan ada pasukan yang jumlahnya sangat besar mau menyerang Madinah. Idz qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Ketika ada orang yang mengatakan kepada kalian, innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya masyarakat Arab mereka sepakat untuk menyerang kalian. Fakhshawhum. Maka takutlah kalian kepada mereka. Fazadahum imana. Ternyata itu membuat sahabat makin beriman. Imannya makin bertambah. Iman makin bertambah dengan apa? Tawakalnya yang naik. Tawakal orang yang naik itu menambah iman. Jadi dikala orang dapat musibah, sabarnya naik, tawakalnya naik, saya siap hadapi. Saya pasrah kepada Allah. Itu nambah iman. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Lalu mereka mengatakan kalimat ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ini yang diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam ketika Ibrahim mau dilemparkan ke dalam api. Selanjutnya. Demikianlah pengaruh tawakal yang luar biasa dari seorang Ibrahim. Sehingga saat mau dilemparkan ke dalam api, beliau tidak gentar atau pingsan, namun pasrah kepada Allah. Lalu Allah menyelamatkan Ibrahim. Allah perintahkan agar api itu menjadi dingin dan memberi keselamatan bagi Ibrahim. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, wahai api, jadilah dingin dan berikan keselamatan bagi Ibrahim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Demikianlah pengaruh akidah yang kuat membuat hamba menjadi lebih tegar dalam menghadapi masalah. 2. Kisah Hajar yang ditinggal Ibrahim di lembah Tandus. Ibunda Hajar, Ummu Ismail, salah satu di antara potret wanita yang paling kokoh batinnya. Saat Ibrahim mengungsikan Hajar bersama Ismail yang masih bayi di sebuah lembah tanpa kehidupan, beliau hanya ditinggali satu wadah berisi kurma dan satu kantong berisi air. Lalu Ibrahim pergi tanpa kata. Hajar mengejarnya sambil bertanya, "Wah Ibrahim, kamu mau kemana? Kamu mau tinggalkan kami di lembah ini tanpa teman dan tanpa kehidupan?" Hajar menanyakan hal itu berkali-kali, namun Ibrahim sama sekali tidak menoleh. Hingga Hajar bertanya kepadanya, "Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk melakukan ini?" Jawab Ibrahim, "Ya." Di saat itulah Hajar dengan penuh tawakal mengatakan, "Jika demikian Allah tidak akan meninggalkan kita." Kemudian beliau balik ke tempat semula. Hadis riwayat Nasa'i dalam Al-Kubra. Masya Allah, sungguh hati yang lebih kuat daripada baja. Saya kira tidak ada wanita yang mentalnya lebih kuat dari Hajar. Baik, tolong dikoreksi. Saya kira tidak ada lelaki hari ini yang mentalnya lebih kuat daripada Hajar. Karena Hajar dibandingkan wanita sekarang nggak ada apa-apanya ya. Dibandingkan lelaki sekarang aja mungkin kalah gitu.
Coba kalau Anda ditinggal sendirian di tempat seperti itu. Udah urip-urip dhewe Pak ya, tak tinggal gitu. Bunuh diri yakin. Daripada milih apa? Bunuh diri. Maka ini seorang wanita yang mentalnya jauh lebih kuat daripada mental jutaan lelaki di zaman sekarang. Yang pada situasi seperti itu pilihannya apa? Kematian. Mungkin mereka enggak kuat. Tapi subhanallah Hajar radhiyallahu anha sanggup untuk menghadapinya. Dan begitu beliau tawakal, tidak seketika pertolongan itu turun. Tidak seketika. Ibrahim pergi dan beliau tidak noleh. Sama sekali enggak noleh. Makanya saat Hajar ditinggal, ditaruh sama Ismail, Ibrahim pergi sendirian. Hajar ngejar, enggak noleh sama sekali, dipanggil enggak noleh. Kalau wanita zaman sekarang suaminya enggak noleh gimana? Lempar botol. Sampai akhirnya Hajar paham, barangkali ini perintah Allah. Maka Hajar tanya, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang merintahkan kamu melakukan seperti ini? Ini pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan terakhir, karena berkali-kali Ibrahim ditanya, enggak noleh, enggak jawab. Pergi tanpa kata. Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang merintahkan kamu melakukan seperti ini? Qala na'am. Ibrahim hanya menjawab satu kata, iya. Kemudian Ibrahim melanjutkan perjalanan. Sampai kemudian di sebalik bukit, istri dan anaknya sudah enggak kelihatan, barulah Ibrahim berbalik arah. Tanpa melihat istri dan anaknya. Jadi enggak ada dada-dada, ya, cium jauh, enggak ada. Berpisah tanpa kata. Lalu di sebalik bukit, dalam posisi sudah enggak ngelihat, barulah beliau balik arah dan istrinya enggak lihat. Ibrahim tidak lihat ke arah istrinya, istrinya juga enggak tahu kalau sebenarnya Ibrahim di situ berdoa. Dan berdoa dalam situasi seperti itu, kekuatan batinnya akan lebih besar. Kekuatan agar dikabulkan oleh Allah, lebih tawakal kepada Allah itu lebih besar. Lalu beliau berdoa kepada Allah, Rabbi min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum. Beliau berdoa kepada Allah, aku telah meletakkan keluargaku di sebuah lembah tanpa kehidupan. Biwadin ghairi dzi zar'in. Sebuah lembah tanpa kehidupan. Coba kita lihat. Wadin ghairi dzi zar'in. Wadin ghairi dzi zar'in. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, aku tempatkan keluargaku di sebuah lembah tanpa ada tanaman. Zara' artinya apa? Tanaman. Inda baitikal muharram. Di dekat rumahmu yang suci. Rabbana liyuqimus shalah. Agar mereka nanti menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Maka jadikan hati manusia tertarik kepada mereka. Sehingga semua orang pengen ke tanah suci, pengen ke sana. Walaupun sudah pernah ke sana, pengen lagi ke sana. Warzuqhum minats tsamarat, dan berikanlah rezeki kepada mereka berupa buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Doa ini dibaca pasca beliau tidak melihat keluarganya, terus pergi Ibrahim, melanjutkan perjalanan. Dan demikianlah gambaran tawakalnya seorang Ibrahim alaihissalam. Sekarang kita lanjutkan ke kisah yang ketiga. Kisah ketiga, kisah Bani Israel dikejar pasukan Fir'aun. Allah perintahkan Musa dan Harun untuk mengajak Bani Israel mengungsi meninggalkan Mesir di malam hari. Fa asri bi ibadi lailan innakum muttaba'un. Berangkatlah para hambaku di waktu malam. Berangkatkan para hambaku di waktu malam, karena sesungguhnya kalian pasti akan dikejar. Quran surat Ad-Dukhan ayat 23.
Pasukan Bani Israel keluar Mesir ke arah timur, hingga mereka tertahan oleh Laut Merah. Sementara pasukan Fir'aun mengejar dari belakang, hingga kedua pasukan saling melihat dari kejauhan. Disitulah puncak ujian bagi Bani Israel yang dipimpin Musa. Mereka tidak bisa bergerak maju lautan, mundur pasukan Fir'aun yang siap dengan senjata dan semangat untuk mengganyang Bani Israel. Bani Israel merasa diri mereka pasti binasa, maju mati, mundur mati. Mereka hanya bisa mengadu kepada Musa bahwa diri mereka pasti akan tertangkap. Allah berfirman menceritakan kondisi Musa dan Bani Israel ketika dikejar Fir'aun. Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua pasukan itu saling melihat, para sahabat Musa mengatakan, kita pasti akan tertangkap. Pada posisi itu Musa tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun Musa dengan sangat yakin bahwa Allah pasti akan memberi solusi. Allah berfirman menceritakan jawaban Musa ketika mendengar kalimat ketakutan dari kaumnya. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Musa berkata, tidak demikian. Sesungguhnya Allah bersamaku dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Seketika itu Allah memberikan solusi kepada Musa. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asaqal bahr fangfalaqa fakana kullu firqin qaddauhil azim. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran Surat As-Su'ara ayat 61 hingga 63. Baik, kita bisa bayangin bagaimana ketakutan Bani Israel saat dia melarikan diri dari Mesir, kemudian kepentok dengan Laut Merah. Depan lautan, belakang pasukan Fir'aun. Dan yang terjadi mereka saling melihat. Falamma tara al-jam'an, ketika Bani Israel melihat ke arah pasukan Fir'aun, pasukan Fir'aun melihat ke arah Bani Israel. Yang beda apanya? Suasana hatinya. Bani Israel melihat ke arah pasukan Fir'aun penuh dengan suasana ketakutan. Kita akan mati. Mereka senjatanya lengkap, pasukannya banyak, dan itu orang-orang tentara yang siap untuk ganyang Bani Israel. Sementara Bani Israel ada laki, ada perempuan, ada anak-anak campur jadi satu. Dan perang kalau bawa anak-anak, bawa wanita kan jadinya terhambat. Pasukannya lemah. Meskipun bisa jadi jumlahnya banyak, tapi melawan tentaranya Fir'aun, tentu gak ada apa-apanya. Depan lautan, belakang senjata. Mau lari kemana? Ainal mafar. Dan di saat itulah mereka hanya bisa mengadu kepada Musa, inna lamudrakun, kita pasti ketangkap. Jadi kalimat ini bukan muncul dari kecerdasan Bani Israel ya, bukan. Tapi kalimat ini muncul dari ketakutan Bani Israel. Karena ada sebagian asatidzah yang menyampaikan Bani Israel itu cerdas. Buktinya ini. Nah, kalau kayak gini sih nggak butuh cerdas ya. Saat dia ketemu pasukan Musa mau nyerang, kan kita pasti ketangkap. Itu kan nggak butuh cerdas. Tapi kalimat ini muncul dari suasana ketakutan. Inna lamudrakun, kita pasti ketangkap. Dan Musa ketika itu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apa bukti tidak tahu apa yang harus dilakukan? Ini lanjutan ayat ya. Falamma tara al-jam'an qala kalla, ini lanjutan ayat. Musa mengatakan, kalla, enggak mungkin kita ketangkap. Inna ma'iya rabbi, sesungguhnya Allah bersamaku. Sayahdin, Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Berarti sampai di situ sudah ada petunjuk belum? Belum. Musa hanya tawakal, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Sehingga Musa tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi tunggu, nanti akan ada petunjuk dari Allah. Beliau tidak mengatakan kepada Bani Israel, tenang, ada tongkat. Apakah beliau menyampaikan seperti itu? Tidak. Sebentar dulu, tongkat ini akan bekerja dengan sendirinya. Beliau tidak bertawakal kepada benda, karena benda itu nggak ada artinya.
terbukti berkali-kali memiliki kehebatan. Beda dengan kita ya. Kita kalau mengalami situasi genting tertentu kan terlalu tawakal kepada benda. Ini harus apa, ya harus apa, harus apa. Terlalu pasrah kepada benda itu bahaya. Nanti tidak dikecewakan. Pada posisi ketika nggak ada apapun jadi pegangan, langsung ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tenang dulu. Sehingga ketenangan batin itu berbanding lurus dengan apa? Tawakal. Yakin lalu tawakal, orangnya jadi tenang. Saya nggak punya apa-apa. Sekarang saya punya masalah, saya nggak punya apa-apa. Udah, saya pasrahkan kepada Allah. Kalaupun saya pikirkan terus juga nggak bakalan selesai. Tapi kalau saya serahkan kepada Allah, biar Allah yang menyelesaikan. Dan itu kalau bisa 100%, Allah kasih janji apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah bakal mencukupi. Allah yang akan menyelesaikan. Karena kita ini lemah, tidak bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada Musa. Fa'auhayna ila Musa. Kami wahyukan kepada Musa, anidrib bi'asakal bahr. Pukulkan tongkatmu ke arah lautan. Fanfalaqa, lalu lautan itu terbelah. Sehingga cerita-cerita yang difilmkan itu ya, itu kan tongkatnya diangkat gini ya. Nonton enggak itu? Replika Musa. Difilmkan sama orang barat dan itu penghinaan terhadap Musa. Tongkatnya diangkat, kemudian lautannya terbelah. Fanfalaqa, kemudian terbelahlah lautan tadi, fakana kullu firqin, dan terbelah itu menjadi beberapa belahan, tidak cuma satu. Ada lorong 1, lorong 2, lorong 3. Dan ada yang menyebutkan terbagi menjadi beberapa lorong laut karena Bani Israel itu terdiri dari banyak suku. Ada suku A, suku B, tapi mereka semuanya keturunan Yakub. Berarti saking banyaknya Bani Israel ketika itu di Mesir. Banyak sekali. Makanya sampai lorong yang Allah sediakan tidak cuma satu. Dan masing-masing belahan lautnya itu tidak pergi, airnya tidak pergi, tapi naik. Kataudil azim, seperti gunung. Sehingga airnya tidak dibuat Allah menyingkir kemana begitu, tidak. Tapi airnya dibuat oleh Allah naik ke atas. Ya. Terus orangnya lewat, kanan kirinya air. Itu kalau enggak mentalnya kuat, ragu orang, maju mundur maju. Jadi enggak ini, jadi enggak ini. Makanya Bani Israel sebenarnya juga sudah mengalami beberapa kejadian-kejadian aneh yang mereka menyaksikan situasi yang luar biasa seperti itu. Andaikan itu ada di antara kita yang menyaksikannya, mungkin pingsan, ya, enggak kuat. Kok bisa gitu? Atau mungkin gemeteran. Tapi dalam situasi genting mereka nyebrang. Nah, kemudian yang terjadi apa? Diikuti oleh Firaun. Apa yang menarik di situ? Apa yang menarik di situ? Andaikan Firaun ini pulang setelah Bani Israel nyebrang, Firaun pulang, dia masih jadi raja. Tapi Firaun ini ngikut, lalu Allah tenggelamkan semuanya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, coba kita menuju surat Asy-Syu'ara ya. Ayat 60-an. Menuju surat Asy-Syu'ara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Asy-Syu'ara. Wa innahum lana laghaizun wa inna la jami'un hadirun fa akhrajnahum min jannatin wa uyun. Kami keluarkan mereka. Mereka di sini siapa? Kami keluarkan mereka dari kebun-kebun dan aneka mata air. Mereka di sini siapa? Pasukan Firaun. Wa kunuzin,
dan aneka perbendaharaan harta, wa maqamin karim, dan kedudukan yang mulia. Ada yang jadi raja, ada yang jadi menteri, ada yang jadi panglima, ada yang jadi ini. Mereka punya semuanya. Ya? Sehingga cara Allah membinasakan Fir'aun bukan kerajaannya diambrukkan, bukan istananya ditelan bumi, bukan diserang oleh negeri yang lain, tapi lelakinya dikeluarkan, terus dibinasakan di luar. Kerajaannya utuh, kekayaannya utuh, perempuan yang ada di situ utuh, anak-anak kecil utuh, kebun-kebun mereka utuh, aneka mata air di sana masih utuh. Sehingga kerajaan Mesir dalam kondisi aman, tapi lelakinya dikeluarkan. Pasukan-pasukan binasa semuanya bersama rajanya. Sudah? Lalu Bani Israel kembali menguasai Mesir. Kadzalika wa aurathnaha Bani Israel. Demikianlah kami wariskan kepada Bani Israel negeri Mesir. Setelah Fir'aun binasa, terus mereka balik ke Mesir dan menaklukkan Mesir. Dari situlah mereka mengambil emas-emasan yang dimiliki oleh Fir'aun, aneka perhiasan yang dimiliki oleh Fir'aun, terus dibawa ke negeri Syam. Nah, ada kejadian Samiri yang membuat patung pedet dari apa? Emas. Kok bisa Bani Israel itu punya emas dari mana? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi Bani Israel ketika itu mengumpulkan aneka perhiasan yang mereka miliki. Gimana kalimatnya? Nah ini. Min zinatil qaum. Nah ini. Qalu, ketika Musa balik, lalu Musa dalam kondisi sangat marah. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Musa balik menuju kaumnya, menemui kaumnya dalam kondisi sangat marah. Qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana afatala alaikumul ahdu. Wahai kaumku, bukankah Rabb kalian telah menjanjikan kepada kalian dengan janji yang baik? Apakah karena terlalu lama kalian bersabar, terus kalian jadi mutung gak mau sabar? Am aradtum ayyahilla alaikum ghadabun min rabbikum, atau kalian ingin halal bagi kalian murka dari Rabb kalian? Fa akhlaftum mau'idi, sehingga kalian menyalahi janjiku. Qalu, mereka mengatakan, ma akhlafna mau'idaka bimalkina. Kami tidak menyalahi janjimu wahai Musa, disebabkan karena kesengajaan. Walakinna hummilna auzaram min zinatil qaum. Namun kami terbawa auzaram min zinatil qaum, dengan tipuan untuk mengumpulkan zinatul qaum, perhiasan, emas-emasan milik kaum maksudnya milik kaumnya Fir'aun. Faqadzafnaha, kemudian kami kumpulkan, wa kadzalika al-Samiri, dan demikianlah yang dilakukan oleh As-Samiri. Jadi emas-emas yang dimiliki Bani Israel jadi patung pedet. Coba sebanyak apa itu emasnya? Banyak ya? Banyak emasnya, Pak. Sampai jadi patung emas. Dan ketika Musa marah, beliau mengatakan ini di ayat 97, wandur ila ilahikal ladzi dzalta alaihi akifa lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa. Lihatlah patung Tuhan yang kau sembah ini, yang kalian iktikaf di hadapannya, aku bakar dia, kemudian tak buang di laut. Setelah dibakar, yang emas dalam bentuk cairan tadi ditumpahkan di laut. Sudah, nggak tahu itu berserakan kemana. Jadi emasnya nggak dikembalikan, dibuang sama Musa. Baik.
Nah, disinilah kondisi Bani Israel yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana pengaruh tawakalnya Musa alaihissalam sehingga dalam situasi yang demikian genting Musa alaihissalam tetap tawakal kepada Allah. Sekarang kita lihat kisah yang keempat. Kisah yang keempat, penguatan mental Bani Israel. Sebelum Bani Israel diungsikan meninggalkan Mesir, Allah persiapkan mereka dengan cara mereka diperintahkan banyak ibadah. Mereka akan menghadapi ujian yang lebih besar dan iman mereka harus dikuatkan. Penguatan iman itu dilakukan dengan banyak mendekat kepada Allah. Walaupun mereka tidak bisa sholat di tempat ibadah, mereka harus tetap menjaga sholat di rumah mereka. Allah berfirman, wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa liqaumikuma bimisra buyutan wa ja'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah olehmu berdua beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumah itu tempat ibadah, dan dirikanlah olehmu salat, serta gembirakanlah orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 87. Al-Baghawi menyebutkan keterangan mayoritas ahli tafsir. Mayoritas ahli tafsir menyebutkan, dulu Bani Israel tidak mengerjakan salat kecuali di gereja dan kelenteng mereka, sehingga ibadah mereka terang-terangan. Ketika Musa diutus, Fir'aun memerintahkan agar tempat ibadah itu dibongkar dan melarang Bani Israel untuk sholat. Lalu mereka diperintahkan untuk menjadikan rumah mereka sebagai masjid, karena takut terhadap Fir'aun. Ini merupakan pendapat Ibrahim dan Ikrimah dari Ibnu Abbas, tafsir Al-Baghawi. Demikianlah pengaruh iman, seorang hamba akan lebih siap menerima tantangan ketika dia beriman kepada Allah. Semakin kuat imannya, rasa tawakal akan semakin tinggi. Nah, jadi di sini kita mendapatkan pelajaran bahwa upaya untuk menguatkan iman itu dengan cara apa? Salat dan banyak ibadah. Sebelum Bani Israel diungsikan oleh Allah, maka Allah memberikan penguatan iman kepada mereka dengan cara mereka diperintahkan banyak ibadah di rumah mereka. Allah perintahkan melalui Musa dan saudaranya, wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyuta. Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya untuk menyiapkan rumah-rumah di Mesir bagi kaum kalian berdua. Waj'alu buyutakum qiblatan, dan jadikan rumah kalian sebagai kiblat. Jadikan rumah kalian sebagai kiblat, maksudnya jadikan rumah kalian sebagai tempat ibadah. Jadikan rumah kalian sebagai tempat ibadah. Jadi kalaupun kalian nggak bisa ibadah di luar, jangan mutung. Ibadah di mana? Di rumah masing-masing. Kuatkan iman kalian di rumah kalian dengan banyak beribadah di rumah kalian. Nah, kalau sudah kuat imannya, nanti siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Itulah cara penguatan mental. Makanya kita diajarkan penguatan mental dengan cara apa? Iktikaf. Penguatan mental itu dengan cara iktikaf. Karena ketika iktikaf orang itu lebih fokus untuk ibadah. Lebih bisa maksimal sebab dia tinggalkan semua aktivitas dunia. Masalahnya iktikaf banyak gangguan. Bawa HP, ya sudah. Wallahu a'lam. Sehingga iktikaf tiap hari cuman scroll nih, iktikaf capopo kayak gini. Makanya kalau iktikaf silakan bawa HP, namun kalau bisa beberapa aplikasi yang sekiranya tidak perlu diaktifkan, nggak usah diaktifkan ya. Jadi komunikasi dibatasi. Kemudian apalagi misalnya marketplace ya dibatasi. Nah, selanjutnya ada satu kisah ya,
yang saya tidak sebutkan di buku, barangkali juga bisa Anda tambahkan. Kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam. Allah sebutkan di surat Yunus ayat 71. Watlu alaihim naba'a Nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa'ala Allahi tawakkaltu fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum thumma la yakun amrukum alaikum ghummatan thumma qdu ilayya wa la tundirun. Bacakan kepada mereka kisah tentang Nuh ketika beliau mengatakan kepada kaumnya, orang-orang musyrikin, musuhnya Nuh. Nabi Nuh mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, in kana kabura alaikum maqami, jika menurut kalian posisiku yang ada di sini, keberadaanku di sini menyebabkan kalian tuh pusing, kalian enggak senang, kalian benci. Wa tadhkiri, dan demikian pula usahaku untuk mengingatkan kalian kepada ayat-ayat Allah, membuat kalian jengkel. Jika posisiku di sini dan upayaku mengingatkan kalian kepada ayat-ayat Allah membuat kalian jengkel, fa'alallahi tawakkaltu, aku bertawakal kepada Allah. Sudah? Sekarang kita selesaikan. Fa'ajmi'u amrakum, satukan tekad kalian. Wa syuraka'akum, kumpulkan semua kolega kalian. Kolega-kolega kalian, teman-teman kalian kumpulkan semua. Thumma la yakun amrukum alaikum ghummatan. Selanjutnya jangan ragu untuk mewujudkan rencana kalian. Thumma qdu ilayya, terus serang aku bareng-bareng. Wala tundirun, dan jangan ditunda. Sekarang. Itu di hadapan kaumnya. Nantang seperti itu Nuh alaihissalam, dan gak ada yang berani respon. Sampai Imam Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan inilah mukjizat Nuh alaihissalam yang sejatinya. Wahid yaqulu mithla hadza, sendirian tapi dia berani menyampaikan tantangan seperti itu, dan gak ada yang berani merespon. Sudah kumpulkan seluruh bala tentara kalian, teman-teman kalian kumpulin semuanya ya. Terus satukan tekad. Kemudian jangan ragu lagi. Dan serang aku sekarang bareng-bareng. Jangan ditunda. Kalau ditunda bisa jadi berubah pikiran. Sekarang. Enggak ada respon. Kira-kira siapa yang berani kayak gitu? Kalau bukan Nabi yang tawakalnya luar biasa. Kalaupun aku mati, kalian juga enggak bakalan abadi. Apakah kalau aku mati kalian akan hidup selamanya? Tidak, dua-duanya pasti akan mati. Aku mati, kalian juga akan mati. Cuman siapa aja yang duluan kita enggak tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nuh sementara mereka yang dibinasakan. Nah, ini beberapa contoh pengaruh akidah yang luar biasa, ajaran tauhid yang luar biasa, yang itu bisa menyebabkan seseorang siap untuk menghadapi tantangan. Nah, tantangan itu kan ada dua ya. Tantangan. Ada tantangan eksternal. Alhamdulillah Anda tidak menghadapinya. Kalaupun ada ya kecil-kecil, enggak sehebat dulu. Tapi ada Pak yang enggak suka sama kajian, ya anggap saja itu tantangan eksternal. Ketika Anda mengalami seperti itu, jadikan itu sebagai tantangan eksternal. Ada tantangan internal. Tantangan internal apa Pak? Hawa nafsu, rasa malas, terus apa lagi? Merasa kasihan diri saya, kasihani diri saya sendiri. Terus apa lagi? Aneka keinginan yang menyimpang, itu tantangan internal. Kita mungkin kalah di sini. Melawan tantangan internal saja kalah. Sehingga kadang mau puasa itu pertimbangannya, nanti kalau sakit gimana ya? Masa puasa kalau sakit? Ada enggak orang yang takut puasa karena
takut sakit? Ada? Nanti kalau puasa terus kehausan gimana? Ya namanya juga puasa. Yaitu tantangan bagi orang yang puasa. Nanti kalau ini. Jadi orang malas berat untuk ibadah. Ayo bangun tahajud. Wah, nanti kalau pusing gimana? Tidurnya kurang. Ya itulah tantangan. Tapi kalau dilawan rasa malas itu, insya Allah nanti akan jadi kebiasaan, lebih ringan. Nah, kalau tantangan internal saja nggak kuat, apalagi tantangan eksternal. Maka mereka para mujahidin yang berjuang di jalan Allah, mereka menghadapi tantangan eksternal dan kita tidak menghadapinya. Teman-teman yang ada di Palestina, yang ada di Suriah, yang ada di Myanmar, sebelumnya Rohingya, dan di belahan-belahan bumi yang lain, mereka menghadapi tantangan eksternal. Ada yang mati mendahului kita, dan ada yang masih bertahan sesuai yang Allah kehendaki. Namun itu semuanya bagian dari ujian hidup. Ada yang diberi oleh Allah ujiannya berat, ada yang diberi Allah ujiannya lebih ringan. Maka hadapi semuanya dan bersabar, karena itu tidak akan terjadi selamanya. Selanjutnya kita beralih ke catatan 17. Catatan ke-17, apa saja yang perlu diyakini? Allah memerintahkan manusia untuk beriman dan Allah ajarkan kepada mereka harus diimani. Artinya Allah tidak memerintahkan manusia untuk mencari sendiri apa yang harus diimani. Namun Allah yang mengajarkan iman itu kepada mereka. Sebab ketika keyakinan itu dicari, maka akan ada sejuta keyakinan yang berbeda tergantung dari cara manusia dalam mencarinya. Inti dari apa yang harus diimani manusia kembali kepada 6 rukun iman. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Allah menjelaskan kepada para hambanya apa yang harus diyakini oleh hamba. Sebagian disebutkan secara global dalam Al-Quran dan sebagian dirinci dalam hadis. Allah berfirman yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab para nabi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Dalam hadis Jibril, Nabi SAW menjelaskan apa itu iman. Beliau bersabda, An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun buruk. Hadis riwayat Muslim. Baik, kesimpulannya di bagian ini kita ingin menyampaikan bahwa iman itu satu paket yang diajarkan oleh Allah kepada hambanya. Maka bagaimana cara orang beriman? Jangan mencari sendiri, tapi pelajarilah paket yang sudah disediakan. Sehingga beriman itu dengan cara belajar, bukan dengan cara merenung, apalagi nyari wangsit, apalagi jalan kaki dari Anyar sampai Panarukan dalam rangka mempertebal iman. Bukan kayak gitu caranya.
tapi dengan cara mengkaji, mempelajari apa yang telah Allah ajarkan. Allah perintahkan kita beriman, dan di saat yang sama Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada kita apa yang harus diimani. Sehingga ada tugas dan ada apa yang harus dikerjakan. Ada perintah kerja dan ada apa yang harus dikerjakan. Demikianlah sempurnanya syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghiasi diri kita dengan hiasan iman. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khair Ustaz atas kajian kali ini. Untuk pertanyaan yang sudah masuk, yang pertama ada pertanyaan, apakah benar Toha itu nama Nabi? Kemudian yang kedua, mengapa kita diperintahkan membunuh cicak, padahal kita dilarang untuk menyiksa binatang? Apa benar cicak yang mengabarkan api Ibrahim? Apakah benar Toha itu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-Qadhi Iyad dalam buku beliau Asy-Syifa bi Huquqil Mustafa menjelaskan keterangan sebagian ulama bahwa di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlahnya ada 10, di antaranya adalah Toha. Namun tidak menyebutkan dalil, baik hadis yang marfu, keterangan sahabat, maupun hadis mursal, keterangan tabi'in. Sehingga dalam posisi ini sifatnya hanya keterangan para ulama. Dan ada yang mengatakan bahwa Toha itu singkatan. To artinya Tahirun, Ha artinya Al-Hadi, Tahirun ya Hadi. Tahir artinya suci, Hadi artinya sang pemberi petunjuk. Tapi ini sifatnya hanya pernyataan yang disampaikan tanpa dalil, dan karena tidak ada dalil ya kita tidak bisa menerima itu secara 100%. Dan sebagian ulama mengingkari keberadaan Toha disebut sebagai nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Ibnu Qayyim rahimahullah, dan bahkan beliau menegaskan tidak ada satupun riwayat baik dari hadis yang marfu, maksudnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maupun perkataan sahabat, maupun apalagi perkataan tabi'in yang menyebutkan bahwa Toha adalah nabi, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara di ayat Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, Toha di situ ditafsirkan ya Muhammad, ini terlalu jauh, maka nanti yang lain gimana? Kaf ha ya ain shad, wahai kaf ha ya ain shad, wahai Muhammad. Karena terlalu jauh kalau itu ditafsirkan kepada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga Yasin, Yasin wal Qur'anil azim wal Qur'anil karim. Ini tidak bisa ditafsirkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena statusnya sebagaimana huruf al-muqatta'ah, al-huruful muqatta'ah yang lainnya, ada alif lam mim, alif lam ra, ha mim, dan seterusnya. Sehingga menafsirkan itu sebagai nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tafsir yang cukup jauh. Kesimpulannya, kita mengakui adanya sebagian tokoh yang menyebutkan bahwa Toha dan Yasin itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun itu hanya pendapat pribadi mereka, dan pendapat yang lebih tepat, Toha maupun Yasin itu bukan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua, apakah betul bahwa kita diperintahkan untuk membunuh cicak? Dan bukankah kita dilarang untuk menyiksa binatang? Lalu apakah betul cicak itu yang meniupkan api Ibrahim alaihissalam? Bedakan antara membunuh dengan menyiksa. Membunuh itu tidak sama dengan menyiksa. Kita diperbolehkan untuk menyembelih kurban. Apakah itu sama dengan
menyiksa sapi dan kambing? Sama atau tidak? Tidak. Kalau itu menyiksa, berarti korban hukumnya apa? Haram. Kenapa? Menyiksa binatang. Lah terus gimana cara kita membunuh, bisa makan daging kalau seperti itu dikatakan menyiksa? Ya tunggu mati sendiri, ya bangkai nanti jadinya. Terus yang benar, membunuh dengan menyiksa itu dua hal yang berbeda. Oleh karena itu perbuatan manusia terhadap binatang ada tiga ya. Pertama menyembelih, dan ini tujuannya untuk dikonsumsi dan ibadah. Yang kedua membunuh tanpa ada tujuan untuk konsumsi. Yang ketiga menyiksa. Untuk menyembelih ini kegiatan berlaku bagi binatang yang halal dimakan, baik untuk tujuan yang mubah atau untuk tujuan ibadah. Untuk tujuan ibadah seperti kurban yang ada aturan khusus di sana. Ada yang tujuannya mubah. Kalau tujuannya mubah tidak harus ada aturan khusus. Yang penting hewannya halal. Ayam untuk tujuan mubah boleh enggak disembelih? Boleh. Untuk kurban boleh? Kurban ayam boleh? Enggak boleh. Kambing cacat misalnya, kambing pincang, boleh dipakai kurban? Enggak boleh. Untuk dimakan? Boleh. Balibul boleh enggak? Hah? Bayi 5 bulan untuk dimakan boleh? Boleh. Untuk kurban? Enggak boleh, belum memenuhi syarat usia. Lalu ada yang tujuannya dibunuh. Nah, dibunuh ini umumnya binatang yang tidak halal. Ada binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, seperti tikus, ular, kalajengking, binatang-binatang berbisa yang berbahaya bagi manusia. Baik. Nah, terkadang orang mempermasalahkan perintah membunuh cicak, tapi dia tidak mempermasalahkan bunuh tikus. Jadi enggak ada pertanyaan dari orang liberal, kenapa kita harus bunuh tikus? Ya kalau gitu biarkan tikus di rumahmu. Meskipun orang itu liberal, ketika dia lihat tikus dan dia lihat tikus itu ganggu, apa yang akan dia lakukan? Dia akan berusaha untuk membunuhnya. Diracun, kadang di strum atau dengan cara-cara yang lain. Baik. Nah, sekarang kalau cicak ada enggak perintahnya? Jawabannya ada. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Muslim. Nabi SAW pernah bersabda, "Man qatala wazaghan fi ad-darbatil awwal, fi darbatil ula." Barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, kutibat lahu mi'atu hasanatin, maka dicatat untuknya 100 pahala. Wa fid darbati tsaniyah, kalau dia membunuh cicak 2 kali pukulan, kutibat lahu duna dzalik, maka dia mendapatkan pahala di bawahnya lagi. Kalau sampai 3 kali, di bawahnya lagi. Jadinya gimana Pak? Apakah harus dibanting? Tidak. Pokoknya sekali gencet mati, selesai. Ya. Misalnya Anda taruh terus dipukul tuk, penyet kabeh, ya. Lalu semuanya hancur, mati, silakan. Yang penting pokoknya cepat mati. Dan ini perintah dari Nabi SAW dan bahkan ada motivasi pahala. Bagi siapa yang bisa membunuh cicak sekali bunuh mati, pahalanya paling tinggi agar tidak memperlama kematiannya. Lalu apakah betul bahwasanya cicak itu yang meniupkan api Ibrahim alaihissalam? Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Ummu Syarik radhiyallahu anhu. Nabi SAW menjelaskan taklil tentang kenapa beliau perintahkan untuk bunuh cicak. Fa innahu kana yanfukhu nara Ibrahim, karena cicak itu meniup apinya Ibrahim. Enggak percaya Pak? Hadis sahih riwayat Bukhari. Kok bisa enggak percaya? Ya percaya enggak percaya, wajib percaya. Karena Anda seorang mukmin yang wajib mengimani semua berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah itu kan cicak dulu, apa salahnya cicak sekarang? Ya baiklah, itu cicak dulu ya. Tapi sebagai bentuk loyalitas kita kepada Ibrahim dan permusuhan kita kepada binatang yang ganggu ini, silahkan bunuh cicak. Sebagaimana Anda membunuh nyamuk. Bunuh nyamuk ada pahalanya enggak? Ada pahalanya enggak? Enggak ada. Kecuali kalau
ganggu, maka kita bunuh karena menghilangkan gangguan. Dan secara umum ya sifatnya hanya murni perkara mubah. Bunuh tikus ada pahalanya enggak? Ada. Karena diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh 5 binatang pengganggu baik di tanah halal maupun di tanah haram. Salah satunya tikus. Sehingga bunuh tikus jika dalam rangka untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat pahala. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi